Kisah yang tak terceritakan. Pada masa sebelum adanya Candi Muara Jambi, kisah ini terjadi. Semasa itu, ada seorang pemuda sakti yang memiliki ilmu mistis tingkat tinggi bernama Tun Talanai. Tun Talanai berjalan ke desa Muara Jambi untuk mencari gadis yang cantik rupa dan budi pekertinya. Hingga bertemulah ia dengan Dewi. Wajah Ayu Dewi serta sikap santunnya menarik hati Tun Talanai. Mereka berkenalan dan berbincang-bincang. Di tengah perbincangan tersebut, ada seorang perempuan cantik yang merupakan sahabat Dewi. Perempuan itu bernama Putri. Putri tak kalah cantik dari Dewi. Perilakunya pun tak kalah santun. Hanya saja Tun Talanai telah jatuh hati terlebih dahulu kepada Dewi hingga tak tertarik pada Putri. Sementara itu, Dewi sebenarnya tak tertarik pada Tun Talanai sebab dia telah memiliki pujaan hati bernama Arum. Hanya saja Dewi tak memberitahukan kepada Tun Talanai karena takut membuat Arum dalam bahaya. Baik Dewi maupun Putri, keduanya mengenal bagaimana Tun Talanai. Bedanya, diam-diam sebenarnya Putri menyukai Tun Talanai. "Dewi, maukah kau menikah denganku?" tanya Tun Talanai pada sore yang mendung. Dewi takut menolak secara terang-terangan. Akhirnya, secara halus Dewi mengajukan permintaan yang sulit, berharap Tun Talanai tidak mampu dan akhirnya mundur. "Tentu saja aku mau, namun aku memiliki syarat. Sebutkan, apapun pasti akan aku penuhi. Buatkan aku candi yang tinggi menjulang hingga ke langit." Tun Talanai tampak tertawa, seperti meremehkan Dewi. "Itu saja? Waktumu hanya sampai terbit fajar, 1 malam saja." Agaknya Tun Talanai merasa keberatan. Raut muka langsung berubah masam. Tetapi sekejap langsung tersenyum kembali dan menerima syarat dari Dewi dengan mantap. Bersama para jin dan makhluk gaibnya, Tun Talanai membangun candi di lapangan besar milik keluarga Dewi. Hari makin gelap dan candi terus dibangun hingga mencapai ke langit. "Kenapa kau tidak langsung menolaknya jika memang kau tidak mau?" tanya Putri. "Aku takut dia marah. Bagaimana kalau dia berhasil? Apa kau sungguh-sungguh mau menikah dengannya?" "Dia tidak akan berhasil." Hati Putri agak sakit mendengar jawaban sahabatnya itu. Sebenarnya sejak melihat Tun Talanai begitu menyukai Dewi, hati Putri pun sudah sakit. Semakin parah sakitnya begitu tahu kalau Tun Talanai mau melamar Dewi. Kini Dewi mempermainkan pujaan hatinya. Hati Putri kian remuk. Putri pergi menemui Tun Talanai. Dia tak sampai hati melihat Tun Talanai bekerja sepanjang malam membangun candi. "Hai, berhentilah. Sekalipun kau berhasil, dia tidak akan pernah mau menikah denganmu." "Bicara apa kau? Dewi tak mungkin ingkar janji. Dia sudah punya kekasih. Berhentilah menginginkan wanita yang hatinya bukan untukmu. Tak bisakah kau melihat wanita lain?" "Diam kau. Pergilah, jangan ganggu aku." Pedih hati Putri mendengar ucapan tersebut. Dia kemudian berlalu pulang, memohon pada Tuhan agar Tun Talanai tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sementara itu, candi kian lama kian tinggi. Dewi mulai panik, takut kalau Tun Talanai berhasil. Akhirnya, diam-diam Dewi meminta bantuan seluruh ibu-ibu untuk menubuk lumbung di padi agar ayam bangun dan berkokok. Misi Dewi berhasil. Suara kokok ayam terdengar, buru-buru ia menemui Tun Talanai.
Hari telah pagi, ayam telah berkokok, kau gagal. Tuntalanai. Dewi berlalu, sedang Tuntalanai terduduk kecewa. Dia meratapi nasib. Hanya saja Fajar tak kunjung datang. Hingga akhirnya Putri kembali. Karena cintanya pada Tuntalanai, dia menyampaikan perilaku buruk Dewi yang sengaja membangunkan ayam. Lantas Tuntalanai berang. Dia kemudian meniupkan napasnya hingga seluruh bangunan berterbangan. Kemudian Tuntalanai menghilang bersama Putri. Demikian, semoga menjadi inspirasi.